Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, yang ada di dalam ruangan ini, juga yang ada di lantai 1, dan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang mengikuti live streaming untuk mengikuti kebaktian Jumat Agung pada hari ini. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat sehingga kita bisa menikmati kebaktian Jumat Agung pada hari ini. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekasih dalam Tuhan, saya ajak untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Panggilan ibadah kita diambil dari Alkitab di dalam Roma 12 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita mau mengagungkan Dia, kita mau puji Dia dengan menaikkan pujian KPPK 66, Besar Setiamu. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang berlimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selama. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku, musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih sayang. Mari kita mau katakan besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu. Kita mau naikkan pujian bait yang ketiga. Pengampunan dosa, beri damai kekal, Kau yang hibur dan Kau menuntunku, kekuatan dan pengharapan kelak, kasih
masuk di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami melihat besar setiamu kepada kami, besar kasih-Mu kepada kami. Ketika pagi ini Tuhan, kami boleh mengikuti kebaktian Jumat Agung. Kami boleh mengingat kembali apa yang Tuhan lakukan kepada setiap kami. Sungguh Tuhan, dari mulut kami haruslah keluar satu pujian untuk mengakui bahwa besar kasih-Mu kepada kami. Tuhan, kami mohon Engkau menolong setiap kami Tuhan. Untuk pagi ini kami boleh menikmati kehadiran Tuhan di dalam ibadah yang kami lakukan pagi ini. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami melalui puji-pujian yang kami naikkan, melalui firman Tuhan, melalui apapun yang kami lakukan di dalam ibadah kami ini. Karena kami tahu Tuhan, ini adalah ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Tolong Tuhan kuasai hati dan pikiran kami ketika kami mengikuti ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami mau kembalikan semuanya untuk kemuliaan, untuk hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, silahkan duduk. Jika kita mengingat 2000 tahun yang lalu dengan apa yang Tuhan lakukan kepada kita, ada satu pujian dari KPPK 120 yang mengatakan bahwa ku mahkotai Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau naikkan pujian ini dengan mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika kita boleh melihat dan tahu di dalam firman Tuhan bahwa mahkota duri itu ditancapkan di kepala Tuhan. Biarlah yang menjadi perenungan kita pagi ini. Tuhan lakukan semuanya itu untuk kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, kita mau naikkan pujian ini. KPPK 120. Mahkotai Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa Getsemani. Terbaring dalam kubur, ya terbaring dalam kubur, murid pun bersedih, malaikat berjubah putih, jangan di sampingmu. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin. Kita mau naikkan pujian bait yang ketiga. Maria di pagi hari datang ke kuburmu, namun kosonglah kuburmu, Engkau telah bangkit. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih. Kita mau nyanyikan tak ku lupa Getsemani.
Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu. Pimpin ke Kalvari, pimpin ke Kalvari. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengaku dosa, pelanggaran kesalahan kita di hadapan Allah. Firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 3 ayat yang ke-23 mengatakan demikian kepada kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mari kita tunduk berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, naikkan pujian dan syukur dan penyembahan kami kepadamu, karena kasih Allah di pagi hari ini telah menuntun langkah kaki kami untuk datang beribadah di dalam memperingati hari kematian-Mu di atas kayu salib di Bukit Golgota di hari Jumat Agung ini ya Tuhan, yang kami memperingatinya di saat kami masuk dalam perenungan selama minggu-minggu Prapaskah. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami tidak layak, kami tidak berkenan di hadapan Allah. Karena begitu banyak dosa, pelanggaran, dan kesalahan yang kami telah perbuat. Dengan tangan kami, begitu banyak pelanggaran dan kesalahan kami, yang seharusnya kami memberkati dan menjadi berkat, justru kami menjadi batu sandungan. Di saat kami berjalan di dalam memasuki kehidupan kami sehari-hari, kami sadar seringkali kami pada jalan yang tidak berkenan di hadapan Allah, karena keinginan daging dan hawa nafsu kami. Di dalam pemikiran dan perasaan kami, begitu banyak pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Allah. Di saat Engkau telah mati di atas kayu salib, tangan-Mu yang terpaku menggantikan tangan kami yang berdosa ya Tuhan. Kaki-Mu yang terpaku di atas kayu salib, yang seharusnya kaki kamilah yang Engkau tanggung semuanya ini ya Tuhan. Karena dosa, keinginan, dan hawa nafsu kami seringkali berjalan dalam jalan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mahkota duri yang dikenakan kepadamu ya Tuhan, yang seharusnya
yang dikenakan kepada kami karena dosa, karena pikiran dan perasaan kami yang selalu menolak akan kebenaran-kebenaran-Mu. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kembali tersungkur di hadapan Allah dengan hati yang gentar, dengan hati yang penuh dengan dosa pelanggaran kesalahan kami ini. Tuhan, ampuni kami, orang yang berdosa ini. Karena segala dosa dan perbuatan kami tidak berkenan dan kami tidak layak di hadapan Allah. Saat hari ini kami memperingati hari kematian-Mu, hari Jumat Agung. Tuhan telah menebus kami dengan darah-Mu yang kudus, yang telah mengalir melalui tangan-Mu, yang telah mengalir melalui kaki-Mu, yang telah mengalir di kepala-Mu, yang telah mengalir di seluruh tubuh-Mu, di mana lewat penderitaan, kesakitan yang Engkau alami, Engkau telah menanggung dosa, pelanggaran dan kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan kasih Allah. Kami orang yang tidak benar, Engkau benarkan di hadapan Allah karena iman dan percaya kami kepadamu. Kami yang penuh dosa, Tuhan telah tebus menjadi umat penebusan Allah, menjadi umat kepunyaan Allah yang Kau nyatakan dan berikan kepada kami sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan. Kami boleh bersyukur dan memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih, sehingga sampai saat hari ini kami di dalam kehidupan kami hidup di dalam kasih karunia-Mu. Di hari Jumat Agung ini, biarlah kami tetap mempunyai iman untuk menyatakan kepada dunia bahwa Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa, pelanggaran dan kesalahan kami, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian, syukur dan tekad kita dari KPPK 26, Mulia Bagi Allah. Kasih-Nya besar, putranya diberikan tukang berdosa. Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah.
dengar malu melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di atas anaknya. Nama penebusan mulia baginya. Jemaat Tuhan, mari kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dari gereja segala abad dan tempat. Kita akan mengucapkannya secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, sebentar kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dian. Namun sebelumnya mari kita mau menyanyikan satu pujian yang diambil dari KPPK 166 untuk mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Salibnya, maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, pada salib itu tergantung Tuhanku. Pada salib itu tergantung Tuhanku. Curahkan darah yang kudus. Pada salib itu tumpuan harapku yang menghapus semua dosa. Maka ku tinggikan salibnya, maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina,
yang ketiga, pada salib itu kukan setia selalu. Pada salib itu kukan setia selalu, menanggungnya sepanjang hidup. Ia akan datang pulang, bawaku padanya, ke rumahnya menunggu. Bersama-sama maka ku tinggikan salibnya, maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dia, berjumpa dengan dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia, kan diganti mahkota mulia, kan diganti mahkota mulia, kan diganti mahkota mulia. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan di dalam ibadah memperingati hari Jumat Agung di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk berdoa untuk mempersiapkan hati kita di dalam menerima kebenaran firman Tuhan, dan juga sekaligus di dalam masuk dalam meja perjamuan kudus. Mari kita tunduk berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan segenap kenan hati kami, untuk naikkan pujian syukur kami, di mana di ibadah memperingati hari kematian-Mu di hari Jumat Agung ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan cinta kasih Allah di dalam kebenaran-kebenaran firman Allah, yang mana saat ini kami akan membaca dan merenungkan bersama-sama. Hamba-Mu yang Engkau percayakan dalam pelayanan ini, kiranya Engkau memperkenankan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Satu kerinduan hamba dan kami semua sebagai jemaat-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, kami diberkati dengan firman Tuhan. Dan kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami juga dapat melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus kami beritakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami serahkan pelayanan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom, sidang jemaat Tuhan kekasih. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan 49. Kita akan membaca secara bertanggapan. Saya akan membaca ayat 44. Jemaat Tuhan membaca ayat yang ke-45 dan seterusnya sampai 49. Firman Tuhan berkata demikian kepada kita. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3.
Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata, demikian ia menyerahkan nyawanya. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tema hari ini yaitu, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, selama memasuki minggu-minggu Prapaskah, kita mengadakan kebaktian umum dan mendengarkan firman Tuhan dengan tema-tema 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan hari ini merupakan satu perkataan yang terakhir atau 7 yang terakhir ini mempunyai satu makna. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Mungkin di antara jemaat Tuhan, baik yang ada di ruangan ini, dalam ibadah, maupun ada yang di rumah dalam ibadah, masih ingatkah selama 7 minggu ini, tema-tema itu dari 7 perkataan Tuhan Yesus? Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang pertama apa? Yang kedua. Yang ketiga. Jemaat Tuhan, kita lihat sampai yang ketujuh, masih ingat? Yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan yang kedua, saat ini juga Engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yang ketiga, dikatakan, Eli, Eli lama sabatani. Yang keempat, Eli, Eli lama sabatani. Yang kelima, aku haus. Yang keenam, sudah selesai. Yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Saat ini Engkau ada dalam taman Firdaus. Inilah anakku, inilah ibumu. Eli, Eli lama sabatani. Aku haus, sudah selesai. Ya Bapa, kuserahkan nyawaku ke dalam tangan-Mu. Sehingga kalau kita melihat
7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu ada kronologisnya. Walaupun ditulis dari keempat Injil, yang secara terpisah satu dengan yang lain. Tetapi kita melihat di dalam perkataan Tuhan Yesus yang pertama dan yang ketujuh, Tuhan telah menyebut, "Ya Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yang ketujuh, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Perkataan ini ditujukan kepada Bapanya. Karena di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, sehingga dia harus mati di atas kayu salib, dia menjalankan rencana dan kehendak Bapanya, bukan rencana kehendaknya. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa inginkan dalam hidupnya. Sedangkan yang keempat, "Eli, Eli, lama sabatani." "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Tuhan Yesus dalam ucapan yang keempat ini menyatakan Bapa sebagai Allah. Karena pada saat itu satu seruan, pada saat itu merupakan satu penderitaan dan pergumulan yang besar di atas kayu salib, di mana dikatakan Bapa telah meninggalkan dia. Ini merupakan satu pergumulan, satu penderitaan yang luar biasa. Tetapi semua itu dilakukan untuk melakukan kehendak Bapanya. Perkataan yang kedua dan ketiga, perkataan Tuhan Yesus kepada orang lain. Dikatakan itu ditujukan kepada kedua penjahat yang ada di atas kayu salib. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan Tuhan Yesus. Saat ini juga engkau dan aku berada di dalam Firdaus. Salah satu penjahat menerima kasih karunia Allah, keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya. Karena pada saat itu dia tahu Yesus yang ada di sebelahnya adalah orang benar. Yesus yang ada di sebelahnya adalah Mesias, Juru Selamat. Maka itu dikatakan seorang penjahat ini telah menerima kasih karunia Allah. Sedangkan perkataan
inilah anakku, inilah ibumu. Itu ditujukan kepada Maria dan Yohanes. Jemaat Tuhan yang kekasih, di mana Yohanes dipercayakan oleh Tuhan Yesus untuk menjaga, merawat Maria ibunya. Sedangkan perkataan yang kelima dan keenam merupakan perkataan untuk dirinya sendiri. Aku haus dan sudah selesai. Di mana pada waktu dia mengatakan aku haus dan sudah selesai, saat itu dia berkata bahwa sudah selesai di dalam melakukan pekerjaan yang Bapaknya kehendaki. Yang Bapaknya berikan untuk menanggung dosa, pelanggaran, dan kesalahan kita sebagai umatnya. Karena dosa kitalah dia menanggungnya. Karena dosa kitalah dengan penuh kesetiaan dia melakukan pekerjaan dan pelayanan sesuai dengan kehendak Bapaknya. Baik dari Getsemani sampai Bukit Golgota, Tuhan Yesus mengatakan semuanya itu dia lakukan sesuai dengan rencana kehendak Bapaknya untuk menyelamatkan dan menanggung dosa manusia. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membaca firman Tuhan pada hari ini dari Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49 berbicara tentang Yesus yang mati di atas kayu salib. Yang kita memperingati saat ini sebagai hari Jumat Agung. Kalau kita perhatikan dan kita membaca firman Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan kita sepanjang Prapaskah, menjelaskan penderitaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai Bukit Golgota. Kita melihat peristiwa kematian Tuhan Yesus yang kita memperingati sebagai hari Jumat Agung. Apa yang kita amati? Apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi, oleh murid-muridnya Yesus dari Getsemani sampai Golgota. Dia mati di atas kayu salib. Kita melihat bahwa ini merupakan satu tragedi. Bentuk-bentuk kekejaman, kejahatan
yang dilakukan manusia, yang dilakukan murid-muridnya terhadap Tuhan Yesus sebagai Allah, Sang Pencipta alam semesta ini, sebagai Allah yang menciptakan kita manusia, di mana saat itu terjadi satu tragedi yang sangat kejam, yang sangat tidak prikemanusiaan terhadap diri Sang Mesias. Kalau kita memperingati hari Kamis, yang seringkali dikatakan sebagai Kamis Putih, di saat itu semua orang Yahudi di kota Yerusalem telah bersorak-sorai, telah berseru-seru, Hosana Raja Damai, Hosana Raja Daud, Hosana bagi Sang Mesias yang datang sebagai Raja yang akan memerintah, yang sebagai membebaskan umatnya. Begitu hebat kota Yerusalem menyambut Yesus dengan melemparkan jubah-jubah mereka di jalan, dengan memberikan daun-daun palem sebagai satu tanda kehormatan. Tetapi apa yang terjadi di hari Jumatnya menjelang pagi? Yerusalem berseru, Sang Mesias telah datang untuk menyelamatkan umatnya. Tetapi hari Jumat terjadi kekejaman, pengkhianatan, kebrutalan manusia, kesadisan manusia, keadilan diporak-porandakan, yang benar tidak menjadi benar. Yang salah dibenarkan. Semua tatanan hukum diputarbalikkan. Ini terjadi karena peristiwa Getsemani. Alkitab mencatat, disitulah murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas sedang mengkhianati Yesus. Dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dia menjual Yesus karena kepentingan politik pemuka-pemuka agama yang ingin merencanakan pembunuhan Yesus di atas kayu salib. Bukankah juga karena uang banyak orang yang meninggalkan imannya dan percaya kepada Yesus? Karena kepentingan-kepentingan tertentu. Banyak orang meninggalkan Yesus bahkan menjadi pengkhianat. Yang hidupnya berkompromi untuk menggagalkan penyelamatan yang Allah berikan. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya itu saja yang terjadi kepada murid Yesus, Yudas Iskariot. Petrus pun menyangkal Yesus 3 kali. Yesus yang dikatakan
Engkau Petrus, di batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku. Bukankah di hari-hari terakhir Petrus mengatakan, Tuhan kalau engkau di penjara, aku di penjara. Kalau engkau mati, aku mati. Tetapi saat itu, apa yang dikatakan Petrus tidak sesuai. Karena Tuhan sudah menegur. Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku. Penyangkalan Petrus, di mana para murid tidak mau masuk di dalam penderitaan yang diberikan Yesus kepada manusia. Mana mau banyak orang mati karena orang benar. Sehingga Petrus meninggalkan Yesus. Menyangkal Yesus. Ini merupakan satu kekejaman yang terjadi di mana murid meninggalkan Yesus. Murid berkhianat kepada Yesus. Belum lagi orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, para imam-imam, pemimpin-pemimpin agama yang mengerti kebenaran firman Allah, yang mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias. Teriakan dan jeritan, Hosana, Hosana, anak Raja Daud, Hosana yang membawa damai sejahtera, digantikan dengan salibkan dia, salibkan dia. Gantung dia di atas kayu salib. Ini seruan para pemimpin pemuka-pemuka agama. Mereka dapat disebut sebagai ahli-ahli Taurat yang tahu kebenaran, tetapi mereka menolak Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, sebagai juru selamat dunia ini. Disinilah bentuk kekejaman yang ada, yang terjadi karena kepentingan-kepentingan di mana mereka merasa terusik. Karena dia melihat atau mereka melihat begitu banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan berikan, yang nyatakan di dalam pelayanan dengan tangannya. Tangan Tuhan Yesus menjamah orang buta dapat melihat. Dengan perkataannya, Lazarus yang mati 3 hari bangkit. Yang lumpuh, yang timpang dapat berjalan. Dia sudah menyatakan sebagai Allah yang berdaulat, yang berkuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena tidak ada seorang nabi sampai saat ini yang dapat membangkitkan orang mati. Yang berkuasa atas alam semesta. Tetapi ini terjadi. Satu Jumat tragedi yang sangat luar biasa. Secara politik, orang Romawi dan orang Yahudi di dalam pengadilan yang ada, Yesus
yang tidak kedapatan bersalah dinyatakan bersalah. Baik pemeriksaan di Mahkamah Agama, baik pada pemeriksaan pengadilan Romawi, tidak ada kesalahan, tidak ada kejahatan. Karena dia adalah Mesias dan Juru Selamat. Tetapi mereka tetap berseru, salibkan dia, salibkan dia. Karena para pemimpin-pemimpin agama merasa terusik melihat apa yang dilakukan pekerjaan dalam pelayanan yang Tuhan Yesus berikan kepada dunia ini, melakukan kehendak Bapanya. Dia melakukan banyak perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa, yang tidak ada dilakukan, tidak dapat Allah lain melakukannya. Nabi-nabi lain melakukannya. Raja-raja atau penguasa lain, seluruh jagat semesta ini tidak dapat melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Jemaat Tuhan yang kekasih, kesadisan yang terjadi, yang dilakukan oleh tentara Romawi, kekejaman yang terjadi, selain pengadilan yang dikatakan apa yang benar tidak menjadi benar. Selain itu, apa yang dilakukan oleh tentara Romawi dari Yerusalem sampai Bukit Golgota. Tuhan Yesus ditangkap, dia dipukul, ditampar, diludahi, diolok-olok, dia dimasukkan penjara, dibuang ke dalam penjara bawah tanah, kemudian diangkat lagi, dimasukkan lagi ke pengadilan. Selesai itu dibawa ke lapangan, dicambuk. Sehingga darahnya keluar. Mengalir bukan hanya saat di Bukit Golgota, tetapi darah Yesus mengalir dalam menanggung penderitaan, dalam melakukan kehendak Bapanya. Sejak di Taman Getsemani dikatakan peluhnya seperti tetes-tetes darah yang menetes ke tanah. Belum lagi dikatakan pada waktu dia saat dicambuk, dimahkotakan duri. Coba kalau kita buat mahkota duri, terus kita taruh kepala kita, dipaksa. Dan menghina. Inilah raja orang Yahudi. Yesus dihina, dicambuk. Kalau menurut orang Yahudi 40 kali cambukan. Tetapi yang dilakukan oleh tentara Romawi sepuasnya. Dan cambuk yang ada pada tentara Romawi itu ada pakunya. Pada waktu dicambuk, itu paku menempel di daging, ditarik, dicambuk lagi, ditarik lagi. Sangat kejam dan sadis. Sudah tidak berkrik kemanusiaan. Sehingga dikatakan tubuhnya hancur di atas kayu salib. Alkitab mencatat sebelum Tuhan Yesus mati, dia ditombak lambungkan. Yang terakhir hanya keluar cairan. Untuk sebagai bukti dia mati, kakinya dipatahkan katanya. Tetapi tidak demikian.
Itu sebagai tanda kalau orang disalib sudah mati. Tetapi kita melihat peristiwa kematian Tuhan Yesus itu sangat cepat. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Begitu hebat. Alkitab mencatat peristiwa kematian Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 23 yang tadi kita baca. Di mana Jumat tragedi Tuhan ubah menjadi Jumat Agung, Jumat yang kudus, Jumat yang suci. Kenapa? Bahwa kita lihat ada banyak peristiwa, ada hal-hal yang kita lihat yang menyatakan bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib yang kita memperingati di hari Jumat Agung ini, Dia adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat yang menanggung dosa manusia. Karena apa yang dikatakan di dalam Injil Lukas, pada saat itu jam 12 siang menjadi gelap. Peristiwa kematian Tuhan Yesus, alam semesta itu berubah. Yang seharusnya jam 12 siang itu adalah saat teriknya panas matahari. Tetapi Alkitab mencatat kegelapan meliputi Golgota. Satu tanda bahwa Dia adalah Allah dan Tuhan yang melakukan tugas Bapaknya, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan kehendak Bapaknya. Bukankah Dia Tuhan? Bukankah Dia Allah? Kalau Dia tidak mau melakukan kehendak Bapaknya, pada waktu Dia dihina, diejek. Kalau kau Mesias, kalau kau Tuhan, selamatkanlah dirimu. Bisa saja Dia turun sebentar, apa lo bilang gitu kan? Dia naik lagi. Bisa terjadi. Pada waktu Dia ditangkap di Taman Getsemani, bukankah Dia bisa memerintahkan bala tentara malaikat, mungkin 1 batalion, habiskan, bersihkan orang yang menangkap saya? Bisa. Bisa terjadi. Tetapi Dia mau melakukan pekerjaan dan rencana sesuai dengan kehendak Bapaknya. Dia harus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa, pelanggaran, dan kesalahan kita. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, kita merayakan hari ini Jumat Agung, di mana kebenaran itu dinyatakan juga. Di saat kematian Tuhan Yesus, apa yang dapat kita lihat? Di saat Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring, kegelapan terjadi. Yang terjadi pada waktu itu, selain adanya kegelapan, maka dikatakan tabir bait Allah terbelah 2.
tabir bait Allah terbelah dua. Di mana bait Allah antara tempat yang kudus dan tempat yang maha kudus. Yang para imam yang membawa korban keselamatan, kambing domba, lembu jantan yang baik, yang tambun, sebagai kurban persembahan di atas mezbah. Dan imam yang harus masuk itu adalah imam yang dipilih, yang ditentukan untuk menyampaikan doa dan seruan keselamatan. Tapi peristiwa kematian Tuhan Yesus, tabir itu terbelah dua. Peristiwa kematian Tuhan Yesus, di mana kita umatnya yang percaya tidak usah datang dengan membawa kambing domba, lembu, sapi jantan. Karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Bagi yang percaya kepada Tuhan dalam Yesus Kristus, bisa datang kepada Bapanya sebagai pendamai antara manusia dengan Allah. Dialah yang menjadi kurban, bukan menjadi korban. Tetapi menjadi kurban pendamaian antara manusia dengan Bapanya di surga. Karena dia percaya bahwa dia akan bersama dengan Bapa dan dia adalah satu. Dia sebagai pendamai. Sehingga kalau kita berdoa, kita juga dapat menyebut Allah kita sebagai Bapa kita. Dan Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Antara kita dengan Allah diperdamaikan. Antara kita dengan Bapa, Allah Sang Pencipta, diperdamaikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat menyebut Allah Bapa kita sebagai hubungan yang sangat dekat, yang tidak jauh. Kita dapat berdoa dan menyebut Allah kita sebagai Bapa kita yang penuh dengan cinta kasih, yang mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kesalahan kita. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan. Di dalam Jumat Agung ini, yang biasanya dan setiap saat merayakan Jumat Agung dengan mengadakan perjamuan kudus, di mana saat kita mengambil pelayanan meja perjamuan kudus atau ikut mengambil bagian perjamuan kudus, darah Yesus yang telah mengalir, telah menyelamatkan kita. Roti yang kita makan sebagai lambang tubuh Kristus yang telah hancur di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Mari kita datang kepada Tuhan yang seharusnya kitalah yang disalib.
Yang seharusnya kitalah yang harus dihukum mati. Tetapi karena cinta kasih Allah kepada kita, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia yang rela menggantikan kita untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, sebelum kita memasuki meja perjamuan kudus, kita berdoa untuk mengucap syukur untuk firman Tuhan. Mari kita dan juga mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam meja perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan memuji Tuhan oleh karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Firman Tuhan yang telah kami dengar dalam perenungan, dalam menyampaikan firman Tuhan ini, kami mengingat akan cinta kasih Tuhan 2000 tahun yang lalu, di mana Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran kesalahan kami. Dan saat ini juga kami sedang mempersiapkan hati kami juga untuk masuk di dalam meja perjamuan kudus. Siapkan hati kami untuk kami menerima pelayanan perjamuan kudus ini. Dan biarlah kami juga dapat mengenang cinta kasih Tuhan yang telah berkarya, yang telah menyelamatkan kami 2000 tahun yang lalu, di mana Kau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami tetap hidup di dalam kasih karunia sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Kembali kami serahkan doa dan seruan kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya persilakan juga untuk vokal grup Philadelphia sebelum kita masuk dalam meja perjamuan kudus bersama-sama.
Sudah
Terima kasih untuk vokal grup Philadelphia dalam mempersembahkan pujian di Jumat Agung hari ini. Kiranya Tuhan memberkati untuk semua jemaat Tuhan yang ada di dalam vokal Philadelphia. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, sebentar kita mau memberikan persembahan kita. Mari kita mau siapkan yang terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Nanti setelah Bapak, Ibu, dan Saudara turun ke bawah, kita bisa memasukkan persembahan kita di kotak di dekat TU. Bagi Bapak Ibu yang mau scan barcode, ada QR-nya, Bapak Ibu bisa transfer untuk memberikan persembahan sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Hari ini kita sudah dengar firman Tuhan bahwa Tuhan bilang sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan misinya untuk mengasihi kita, untuk menyelamatkan kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ajak untuk kita menyanyikan satu pujian dari KPPK 423 yang mengatakan bahwa Allah, Bapa Sorgawi kita yang memelihara kita. Kepada Allah yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau lautan menderu. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun yang menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa Surgawi memelihara. Aku berharap pada Tuhan, berharap pada Tuhanku di ngarai atau lautan menderu. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memelihara. Bapa Surgawi memeliharaku, Bapa Surgawi memeliharaku. Selanjutnya adalah berita gembala. Saya serahkan kepada Pendeta Dian. Shalom sidang jemaat Tuhan. Saya akan menyampaikan beberapa warta gembala. Yang pertama-tama, kami atas nama hamba Tuhan dan jemaat Tuhan ucapkan selamat datang untuk saudari Ami Menoliu. Ada? Selamat datang dalam ibadah di GKY Jemaat Muara Baru. Kiranya Tuhan memberkati saudari. Yang berikut mengucapkan terima kasih untuk seluruh
tim pelayan yang telah bersama-sama melayani. Kiranya setiap pekerjaan dan pelayanan kita lakukan sepanjang memperingati Jumat Agung ini menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Ya, hari ini kita memperingati hari Jumat Agung ada 2 bagian. Yang pertama, kita akan menyelesaikan ibadah ini. Setelah kita menyelesaikan ibadah umum di hari Jumat Agung ini, kita langsung masuk bagian yang kedua atau session yang kedua untuk memperingati hari Jumat Agung. Maka kita akan melakukan doa tumpang tangan. Jadi jemaat yang mungkin nanti akan diberikan formulir untuk mengisi pokok-pokok doa yang akan didoakan setelah ibadah ini. Kami akan mempersiapkan nanti untuk maju ke ruangan, ke tempat ini atau di bawah mimbar ini dan menyerahkan pokok-pokok doa, dan nanti ada 3 hamba Tuhan yang akan melayani jemaat Tuhan untuk kita mendoakan jemaat Tuhan secara bergilir, ya, gantian, ya. Pamannya saya kosong, nanti baru masuk yang lain. Ada 3 hamba Tuhan, Guru Injil Lazarus dengan Guru Injil Susanti yang akan membantu kami untuk doa tumpang tangan. Jadi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan dapat mengisinya, ya, dan memberikan kepada kami, dan kemudian kami mendoakan. Yang kemudian jemaat Tuhan ada ibadah dan kebaktian-kebaktian. Yang pertama, Persekutuan Remaja dan Pemuda hari Sabtu tanggal 23 April 2022 pukul 19. Pembicara Pendeta Dian Anggebu, liturgis Saudari Nova Penjahitan, pemusik Saudara Michael, Saudara Charles dan Saudari Della, singers Saudari Sofia dan Saudara Joan. Tema Kristus yang hidup. Yang berikut kebaktian umum GKI Muara Baru Minggu 17 April 2022 pukul 10. Pembicara Bapak Pendeta Dian Anggebu, liturgis Bapak Sabar Panjaitan, pianis Guru Injil Lazarus, tim singers Ibu Seva dan Bapak Jonimin Tagu dan Ibu Lena Nomleni. Multimedia Saudara Putra Samosir. Penerima tamu Bapak Yeri dan Bapak Melianus. Tema tak terpisahkan dari kasih Allah. Demikianlah warta gembala yang disampaikan di dalam ibadah Jumat Agung di pagi hari ini. Jemaat Tuhan, mari kita akan mempersiapkan hati kita kembali untuk masuki dalam seruan dan doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh dengan cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang dengan kerendahan hati kami dan ingin berseru dan mendoakan seruan dan doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan di seluruh sinode GKY, baik yang ada di Jabodetabek, yang ada di berbagai tempat di seluruh Indonesia dan di luar negeri, yang mana saat ini gereja-gereja Tuhan sedang memperingati, mengadakan kebaktian Jumat Agung. Kiranya seluruh jemaat, seluruh gereja-gereja Tuhan yang saat ini sedang memperingati kematian Tuhan Yesus di hari Jumat Agung ini, baik hamba-hambamu yang melayani sebagai pelayan firman, para majelis,
aktivis jemaat Tuhan yang turut ambil bagian dalam pelayanan ini. Apa yang kami perbuat, apa yang mereka lakukan di dalam pekerjaan dalam pelayanan Jumat Agung ini, di dalam memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, membawa seluruh kehidupan gereja Tuhan kembali datang kepadamu, sujud menyembahmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hanya kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kira setiap pekerjaan dan pelayanan kami kerjakan dan kami lakukan, biarlah itu menjadi kemuliaan hormat bagi nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk segenap seluruh pekerjaan dalam pelayanan secara khusus Jemaat GKY Muara Baru. Tuhan berkati untuk semua rekan kerja, hamba-hamba-Mu, seluruh jemaat yang turut ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan Tuhan percayakan kepada mereka, sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan. Biarlah kami tetap sehati, sepikir di dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan berikan, untuk kami dapat melayani, untuk kami dapat mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan. Biarlah itu hanya untuk kemuliaan, hormat bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang saat ini sedang sakit. Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Jemaat Tuhan yang saat ini mungkin mengalami berbagai macam pergumulan dan persoalan mereka, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan dan kemenangan, sehingga mereka boleh melihat bahwa Allah dan Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka, Allah yang selalu memimpin dan membimbing mereka untuk tetap hidup di dalam karya keselamatan yang Tuhan berikan. Kami berdoa untuk semua anak-anak kami, baik anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, yang saat ini mereka sedang bertumbuh di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam seluruh aktivitas mereka. Satu kerinduan kami, biarlah anak-anak kami untuk tetap hidup takut Tuhan, mengasihi Tuhan, menjadi berkat, dan mereka mau menjadi kesaksian dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan segenap pekerjaan dan pelayanan doa kami ini, yang mana pada akhirnya kami berdoa sesuai dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian doksologi dalam mengakhiri ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Puji Allah Bapa surga, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat Tuhan yang kasih, arahkanlah hatimu, pulanglah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus adalah menyertai engkau sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Sidang jemaat silakan duduk kembali dan saat teduh. Ibadah memperingati Hari Jumat Agung selesai.